Abang baca di 1 Tesalonik 5 ayat 2. Karena itu kan disebut berjaga-jaga. Karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar hari Tuhan datang seperti pencuri malam. Demikian bang. Oke, saudaraku, yang mempraktekkan dalil Tesalonika 5:2 itu kami umat Islam. Makanya kami itu non-stop kami beribadah. Subuh beribadah, menjelang sedikit matahari terbit ibadah, menjelang tengah hari ibadah, condong ke barat ibadah, maghrib ibadah, sedikit nambah isya ibadah, sedikit lagi kemudian tahajud ibadah, subuh, begitu 24 jam non-stop kami ibadah. Kenapa? Kami berjaga-jaga akan datangnya hari Tuhan. Hei, makanya dalam Islam itu dikatakan apa? Kemudian dalam ajaran agama Islam, ihdinas siratal mustaqim. Kami senantiasa minta petunjuk jalan yang lurus. Kenapa? Selangkah dari rumah ibadah, selangkah dari tempat kami sujud, iblis sudah datang untuk mencobai, untuk menggodai manusia. Jangan kira Islam ajarannya sempurna. Dari A sampai Z udah disusun. Lalu kemudian umat Islam seperti robot, makhluk yang kemudian dikasih baterai, sujud, bangkit, sujud, ruku, sujud, puasa, dan enggak. Umat Islam ketika habis selesai sholat, iblis kemudian datang dari kiri kanan menggoda mereka untuk melakukan maksiat agar lupa kepada hari datangnya kiamat. Sedangkan yang dimaksud orang-orang beriman itu adalah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat artinya berjaga-jaga. Jangan sampai dalam keadaan menunggu tua mati. Jangan sampai lagi di rumah bordir mati. Jangan sampai kemudian lagi judi online mati. Maka umat Islam harus senantiasa bersama dengan Tuhannya. Maka dia harus minta setiap saat, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan lurus itu? Nah, lihat lampu merah nah. Lampu merah orang semua tahu. Itu lampu merah, kalau berhenti artinya merah. Kalau kuning hati-hati. Kalau hijau itu baru jalan. Tapi kan ada juga nya. Lampu merah masih nyelonong boy. Nabrak kan jadinya. Ada yang lampu merah, nabrak aja kan. Bukan berarti ada tanda orang tidak bisa nabrak. Begitu juga hukum Islam. Bukan berarti ada hukum Islam, umat Islam itu tidak kemudian jatuh. Maka petunjuknya, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang ditunjukkan? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, nikmat keselamatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin waladdallin amin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka yang dimurkai? Orang yang dimurkai adalah orang yang datang hukum kepadanya, tapi mereka menolak hukum tersebut. Mereka hanya menteorikan tanpa mempraktekkan. Siapa mereka? Kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka sudah datang hukum dari Tuhan, langsung dibicarakan Tuhan. Tuhan langsung menulis dengan tangannya, tapi mereka tidak menjalankan. Itulah orang yang kemudian dimurkai oleh Tuhan. Lalu siapa mereka yang zalim? Yang zalim adalah kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa kaumnya Nabi Isa alaihi salam dikatakan zalim? Karena kaumnya Nabi Isa alaihi salam tidak diberikan hukum baru kepada mereka, tetapi mereka bikin hukum sendiri. Tidak diberikan aturan baru bagi mereka selain Taurat, tetapi mereka menambah-nambahi hukum dengan tangannya mereka sendiri. Maka kami umat Islam berlindung kepada dua kelompok ini dan juga kelompok orang zalim yang ada di antara keduanya. Itu bang. Jadi 1 Tesalonika 5:2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari, maka berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, apalah mau berjaga-jaga. Orang disuruh ibadah Sabtu hari Minggu malah disuruh jangan makan babi, malah dia pesta babi. Disuruh jangan minum khamar, malah dia mabok. Disuruh jangan ada ilah lain, malah bikin ilah baru. Disuruh kemudian bersunat, malah tidak bersunat. Apa yang berjaga-jaga? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang kafir menjadikan dunia ini sebagai surganya. Apa yang haram untuk orang kafir? Ada nggak yang haram? Nggak ada, semua halal, semua boleh. Karena dunia ini adalah surganya mereka, nikmatnya mereka adalah nikmat sementara yang semu, sementara kesengsaraan mereka kekal di neraka jahanam. Berbeda dengan kita umat Islam, kebalikan. Dunia ini penjara. Kita nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu, nggak boleh kemudian begini, karena kita diatur. Sementara nanti di surga, Allahu Akbar, Tuhan memberikan kenikmatan-kenikmatan dari hasil upaya kita taat kepada pencipta langit dan bumi, dan meminta kepada ridha sebagai pencipta kepada kita ciptaan. Demikian. Oke. Bang Bunga. Allah Akbar. Keren. Kita saling mengisi ya. Jadi cuman sih ada